Langit sore menggantung kelabu, seperti cerminan hati Widya. Angin sepo-sepo berhembus pelan, menyapu dedaunan yang gugur di taman kecil dekat kampus mereka, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu kebersamaan mereka. Tapi hari itu, taman yang biasa terasa hangat, kini dingin dan menyakitkan. Widya berdiri terpaku, mengenakan cardigan abu-abu tipis. Tubuhnya sedikit menggigil bukan karena cuaca, tapi karena hati yang tak menentu. Matanya sembab, bekas tangis yang tertahan sejak pagi. Di hadapannya, pria yang selama 3 tahun menjadi segalanya baginya, tempat bercerita, tempat bersandar, tempat tertawa dan menangis, berdiri dengan wajah penuh luka yang tak bisa ditutupi lagi. "Aku mencintaimu," bisik pria itu, suaranya nyaris patah. "Aku juga," jawab Widya lirih, hampir seperti doa yang hilang di hembus angin. Hening. Hanya suara daun-daun yang bergesekan dan denting jarum jam dari menara kampus di kejauhan. Mereka tahu, kalimat itu tidak akan cukup untuk mengalahkan kenyataan. Cinta mereka sudah terlalu lama berjuang melawan arus. Sejak awal, hubungan ini tak pernah direstui. Bukan karena mereka tidak saling mencintai, tapi karena tembok besar bernama restu orang tua berdiri tegak di antara mereka. Ayah dan ibu Widya, meski tidak pernah secara langsung membenci, selalu menunjukkan penolakan yang halus tapi tajam. Mereka menganggap pria itu tak layak. "Masa depanmu cerah, Widya. Jangan kau ikatkan pada seseorang yang masih mencari arah hidup," begitu suara sang ibu. Sementara sang ayah hanya menghela napas dan menolak membahasnya setiap kali nama pria itu disebut. Yang paling menyakitkan adalah soal perbedaan keyakinan. Meskipun Widya dan pria itu mencoba untuk saling memahami, orang tua Widya menganggap cinta tanpa iman yang sejalan hanyalah ilusi kebahagiaan yang tak akan bertahan. "Ayah dan ibu tidak pernah mengizinkan kita bersama," kata Widya pelan, matanya menatap rumput yang mulai menguning. Pria itu menunduk, jemarinya mengepal, menahan emosi yang meledak di dadanya. Ia bukan tidak ingin memperjuangkan Widya. Ia bahkan sudah siap jika harus memulai dari awal, dari nol, asalkan bersamanya. Tapi ia tahu betul bahwa kebahagiaan Widya tidak boleh dibayar dengan luka yang dalam pada keluarganya. "Aku tidak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku," suaranya gemetar. "Aku juga tidak mau kehilangan kamu," balas Widya cepat, dan untuk sesaat, suara itu terdengar seperti rengekan anak kecil yang tidak ingin mainannya diambil. "Tapi kamu harus memilih," ucap pria itu akhirnya. Kata-kata itu berat, seolah menusuk dada mereka berdua. Sunyi kembali menyelimuti taman. Hanya ada isak pelan dari Widya dan tatapan kosong dari pria itu. Dunia mereka terasa berhenti. Tak ada suara, tak ada waktu, hanya ada rasa sakit yang menggantung di udara. Dan pada sore yang kelabu itu, Widya akhirnya memilih. Dengan napas berat dan hati yang remuk, ia berkata lirih, "Aku memilih orang tuaku karena aku tak sanggup membuat mereka menangis karena aku." Kemudian pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam, mencoba menghafal wajah Widya untuk terakhir kalinya. Lalu, ia pergi. Langkahnya menjauh perlahan, tapi di setiap langkah itu, hati Widya seperti terkoyak. Ia tidak menjerit, tidak berlari mengejarnya, tidak mencoba menghentikannya, karena sebagian dari dirinya tahu, ini adalah satu-satunya jalan yang mungkin. Dan di hari itu, di bawah langit yang mendung dan angin yang dingin, cinta mereka selesai.